Yatim piatu ditemukan oleh Satpol PP tidur di samping makam ayahnya. Hal itu sudah ia lakukan selama kurang lebih 2 bulan. Pelaku penganiayaan diringkus Polrestabes Semarang setelah menganiaya mahasiswa tanpa alasan yang jelas hingga kritis. Film berjudul Jaduk merupakan film karya sinias Pati pertama yang berhasil tayang di bioskop. Penayangan film ini dihadiri oleh para pejabat di Kabupaten Pati. Selamat malam pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Kekerasan jalanan terjadi di Kota Semarang. Sekelompok pemuda berjumlah 20 orang tanpa alasan jelas melakukan penyerangan terhadap 3 mahasiswa pelayaran yang sedang mengendarai sepeda motor. Akibat penyerangan mengakibatkan 1 orang dalam kondisi kritis. 5 orang pelaku berhasil diamankan sementara pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Inilah kelima pemuda pelaku penganiayaan terhadap 3 orang pengendara sepeda motor di Jalan Gajah Mada, Kota Semarang yang berhasil diamankan. Kelimanya masing-masing berinisial DC, AS, AF, WS, dan MAZ. Sementara pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa penganiayaan terjadi pada Minggu 31 Juli lalu, di mana sekelompok pemuda dengan senjata yang telah disiapkan mengendarai sepeda motor tanpa tujuan dengan keliling Kota Semarang mencari musuh usai menggelar pesta minuman keras. Korban yang baru pulang makan nasi goreng di Jalan Tamrin tiba-tiba diserang dan diteriaki para pelaku yang mengendarai 11 sepeda motor. Awalnya korban mengira jika pelaku adalah rekannya, namun yang terjadi justru korban dikeroyok dan dianiaya dengan menggunakan senjata tajam. Meski sempat kabur di Jalan Gajah Mada, namun korban tetap saja dikejar pelaku. Bahkan salah satu pelaku juga melindas tubuh korban yang terjatuh akibat dikeroyok. Akibat penganiayaan, korban Julius dibacok di area kepala dan mengalami luka serius meski masih menggunakan helm. Sedangkan 2 korban lainnya yang bernama Kori Andika dan Bayu Wahana Saputra berhasil menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke kali dan bersembunyi di gorong-gorong. Para pelaku ini di salah satu tempat di Kota Semarang, mereka kemudian minum minuman alkohol, kemudian mereka bersepakat untuk keliling Kota Semarang untuk mencari musuh. Alasan mereka, dan secara kebetulan berpapasan dengan para taruna AMNI ini. Kemudian para pelaku meneriaki, korban ini merasa ada yang memanggil, dipikir adalah kawannya. Kemudian singgah, dan yang terjadi adalah mereka kemudian dikeroyok. Bahkan dibacok menggunakan celurit, dipukul menggunakan alat-alat yang mereka sudah siapkan sebelumnya. Ada 11 motor ada. 11 motor? Ya. Oke. Terus ngapain malam itu? Kenapa kok sasarannya ke Taruna AMNI ini? Kok diteriakin? Soalnya pada mabuk lah itu. Oh, kalian pada mabuk? Ya. Oh, pengaruh mabuk? Ya, Pak. Oh, berarti nyari sasaran aja? Ya. Berarti pokoknya siapa yang keluar itu dihajar? Tidak pilih sasaran? Ya. Oke. Selain 5 tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang digunakan dalam penyerangan. Atas perbuatannya, kelima pelaku dijerat pasal 170 dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Sementara pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Untuk menekan tingginya angka stunting di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, diperlukan program yang revolusional dan konkret, salah satunya dengan membangun buah dan gizi desa untuk pemenuhan nutrisi dan gizi ibu hamil, balita, serta manula dari keluarga tidak mampu secara berkesinambungan dan berkelanjutan. Pada pagi hari ini, hal itu dikatakan anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari fraksi PDI Perjuangan Dwi Aryani saat pencanangan kawasan buah dan gizi di Desa Kedung Kelor, Kecamatan Warurejo, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dari kawasan buah desa ini, hasilnya akan diberikan kepada warga desa yang tidak mampu, terutama para balita, ibu hamil, dan manula,
sehingga asupan gizi mereka dapat terpenuhi dengan baik. Program kawasan gizi ini dimaksudkan untuk mencegah adanya stunting pada bayi sejak dalam kandungan. Untuk itu, diperlukan peran serta dan gotong royong dari semua pihak. Hari ini saya bersama-sama dengan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, dan juga Pak Kades Kedung Telor dan teman-teman senior partai, kita bersama-sama bergotong royong melaksanakan kegiatan pencanangan kawasan 2 dan kawasan gizi desa se-Kabupaten Tegal. Jadi ini sebetulnya desa yang kesekian, tapi hari ini ada spesifiknya kita pencanangan kawasan gizi. Jadi setelah menanam 100 pohon mangga di area 1 hektar, kita akan menebar sekitar 5.000 bibit ikan nila yang hasilnya nanti kita berikan untuk ibu-ibu hamil, kemudian manula, balita-balita yang stunting di desa Kedung Telor. Nah, ini saya harapkan Kedung Telor menjadi desa percontohan, desa pelopor untuk penanganan stunting yang berkesinambungan. Jadi secara terus-menerus nanti setiap desa di Kabupaten Tegal punya area-area yang bisa menghasilkan buah-buahan untuk asupan nutrisinya, dan juga ada area khusus, kolam khusus yang hasilnya untuk menambah gizi ibu hamil, manula, dan balita tadi. Selain tanaman buah di area 1 hektar, kawasan gizi desa juga didukung adanya budidaya ikan nila untuk mencukupi asupan gizi dan protein balita, ibu hamil, dan para manula. Yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dewi Aryani dan Bapak Juru Soyo, selaku Ketua DPC yang selalu peduli dengan masyarakatnya, terutama Kecamatan Lorojo, khususnya Desa Kedung Telor. Sehingga mudah-mudahan dengan kegiatan pencanangan pohon mangga dan bibit ikan yang nanti panennya insya Allah akan diberikan kepada ibu hamil dan yang tidak mampu, sehingga akan sangat membantu. Kemudian juga harapan saya akan ditiru oleh kepala desa se-Kecamatan Lorojo dan pada khususnya umumnya Kabupaten Tegal untuk memberi kegiatan seperti ini, sehingga masyarakat di Kecamatan Lorojo untuk stunting lebih teratasi ke depannya. Program kawasan gizi desa ini diharapkan juga diterapkan di desa lain, sehingga jumlah angka stunting di Kabupaten Tegal dapat ditekan setiap tahunnya. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Bulan Muharram merupakan bulan terbaik untuk bersedekah. Selain menyantuni anak yatim piatu, berbagi kepada warga juga menjadi kegiatan dan tradisi rutin warga di Kaliwungu. Bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, warga membagikan uang kepada warga lain yang kurang mampu sebagai bentuk kepedulian. Seperti yang dilakukan di Kampung Keduruan, Desa Kerajaan Kulon, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Usai sholat zuhur, warga yang mempunyai rezeki lebih berbagi uang kepada warga lain di sekitar mereka. Dengan rapi dan tidak ada saling berebut, warga mendapatkan uang tunai dari pecahan Rp2.000 hingga Rp20.000 yang diberikan dari mereka yang mempunyai rezeki lebih. Ketua RT Kampung Keduruan, Nurul Hidayat mengatakan, tradisi membagikan uang kepada warga merupakan agenda rutin tahunan di kampungnya. Tradisi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Asyura atau bertepatan dengan tanggal 10 Muharram. Menurutnya, berbagi uang kepada warga ini sebagai bentuk sedekah warga untuk mendapatkan keberkahan di bulan Muharram. Selain berbagi dengan warga, sedekah juga diberikan kepada anak yatim piatu. Ini adalah sedekahan untuk menyambut peringatan 10 Asyura yang sudah menjadi tradisi di kampung ini, yang mempunyai kelebihan rezeki memberikan sedekah kepada tetangganya. Jadi rutin tiap tahun berarti ya? Ya, alhamdulillah rutin setiap tahun diadakan di setiap tanggal 10 Asyura. Sementara itu, anak-anak yang mendapatkan uang dari tradisi berbagi ini mengaku senang bisa mendapatkan bagian. Biasanya uang yang didapat dari tradisi berbagi ini digunakan untuk membeli makanan ringan. Ya, senang nggak? Senang. Uangnya buat apa? Buat apa? Buat jajan? Dapatnya berapa itu? Dapatnya berapa? Sebelum tradisi berbagi ini, warga menggelar doa bersama dan tasyakuran yang digelar di kampung bersama seluruh warga.
Dalam hal ini warga berharap dengan datangnya tahun baru bisa diberikan keberkahan dan juga keselamatan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho delokne aku nonton TV tenan. Kok mbok kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo ana bocah-bocah ajak ndelok. Ben seru nang kene ya, Pak. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali menemukan anak di bawah umur yang tidur di samping makam ayahnya yang berada di Komplek Pemakaman Umum. Hal tersebut sudah dirinya lakukan selama 2 bulan terakhir dan kini anak di bawah umur tersebut untuk sementara waktu tinggal di rumah singgah milik Dinas Sosial Kabupaten Boyolali.
Petugas Satpol PP Boyolali bersama Dinas Sosial Boyolali mendatangi lokasi pemakaman umum di Desa Gatak, Kabupaten Sukoharjo yang digunakan oleh BM, anak di bawah umur yang saat ini berusia 16 tahun, yang ia gunakan untuk menginap di samping makam bapaknya. Di lokasi tersebut petugas menemukan alas tidur, bantal, selimut, sajadah serta baju milik BM. Menurut pengakuan BM, dirinya sudah 2 bulan lebih setiap malam selalu tidur di samping makam bapaknya. Sementara ibunya juga telah meninggal dunia dan dimakamkan di wilayah Solo. Meskipun memiliki saudara, anak 5 bersaudara ini juga enggan untuk tinggal bersama saudara kandungnya. Atas kondisi tersebut, petugas akhirnya membawa BM untuk tinggal di rumah singgah sementara milik Dinas Sosial Kabupaten Boyolali. BM menempati sebuah kamar sederhana berukuran 3 x 3 meter. Sebelum memilih untuk tinggal di makam, BM juga pernah tinggal di rumah ibu angkatnya. Ya, dapurnya nggak ada tempat lagi. Sebelumnya tinggalnya di mana? Di tempat ibu angkat. Nah terus kenapa akhirnya malah memilih tinggal di makam itu? Ya, udah bingung lagi nggak ada tempat, terus ya udah saya tidur di situ. Dekat bapak saya. Makam bapak. Ya. Sudah berapa lama mas tinggal di lokasi makam? 2 bulan sih lebih sedikit. 2 bulan. Jadi kalau tidur di sana malam nggak ada penerangan? Ya ada, cuma lilin. Pakai lilin? Sendiri terus di sini? Nggak merasa takut mas? Enggak. Berdasarkan dari pengakuan anak tersebut, petugas kemudian melakukan tindakan untuk mengamankan sementara anak yang hanya tamatan sekolah dasar tersebut. Ada tindak pelanggaran Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, yaitu melakukan tindakan semacam sulak-sulak di lampu merah. Untuk itu kemudian setelah diadakan pendalaman ternyata anak ini adalah anak di bawah umur atau masih usia 16 dan notabene ternyata anak tersebut tidak memiliki tempat tinggal, yang mana tadi kami setelah cek di lokasi ternyata anak tersebut tinggal di salah satu makam. Dasar kemanusiaan ini tetap tadi kami bersama-sama dengan Dinas Sosial dan KB itu kami tadi sudah melakukan rapat kecil dan kami memutuskan untuk anak tersebut kami berikan perlindungan, yaitu di rumah singgah. Sekarang adik Bima ini posisinya di rumah singgah, cuman rumah singgah itu kan punya ketentuan tidak boleh lebih dari sekian hari. Oleh karena itu ini kita diskusikan di ruang asisten 3, kita temukan dengan Basnas, kita carikan orang tua asuh, kemudian kita asesmen sehingga semoga adik Bima nanti kehidupannya bisa seperti apa yang menjadi doanya sendiri, kira-kira gitu. Mau dibawa ke mana itu? Sementara ini di rumah singgah, nanti kita siapkan untuk tempat tinggalnya di tempatnya bapak asuhnya tentu saja. Nah, bapak asuhnya tadi bohong kontrak, bohong kopi, yang penting bisa menjalani hidup secara normal seperti teman-temannya yang lain. Tapi sementara permintaannya ikut kursus di mesin. Kita sudah menghubungi kepala dinas tenaga kerja yang kebetulan ada jadwal pelatihan permesinan dan ini sudah berjalan. Kita akan ikutkan di jadwal berikutnya. Sebelumnya Satpol PP Boyolali mengamankan BM saat sedang mengamen dengan membersihkan kaca mobil di Boyolali saat dibawa ke kantor Satpol PP dan dilakukan interogasi. BM mengaku anak yatim piatu dan saat ini tinggal di samping makam bapaknya. Dari Boyolali, Taufik Agusta, Lingkar TV, melaporkan. Anggota DPRD Pati Endah Sri Wahyuningati berharap pemerintah Kabupaten Pati membangun fasilitas yang memadai bagi olahraga di Kabupaten Pati. Ia berharap ke depan lapangan basket indoor bisa dibangun di area Stadion Joyokusumo Pati yang menilai basket menjadi salah satu olahraga yang diminati di Kabupaten Pati. Anggota DPRD Pati, Endah Sri Wahyuningati berharap pemerintah Kabupaten Pati dapat membangun lapangan olahraga indoor yang representatif selain gor pesantren di Kabupaten Pati. Hal itu ia ungkapkan saat ditemui awak media di gor pesantren Pati pada tempo hari.
Perempuan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi D DPRD Pati tersebut mengatakan, sarana dan prasarana masih menjadi kendala khusus bagi olahraga di Kabupaten Pati. Lebih spesifik, ia mengatakan, kendala tersebut terutama dengan ketersediaan lapangan yang representatif. Namun ia berharap lapangan basket indoor bisa segera dibangun di kawasan Stadion Joyokusumo Pati. Ia juga mengatakan pihak DPRD juga memperhatikan secara khusus dukungan untuk olahraga basket di Kabupaten Pati, di mana menurutnya setiap tahunnya Pemda menyediakan anggaran khusus untuk mendukung kegiatan olahraga basket melalui KONI maupun Perbasi. Memang menjadi satu kendala khusus karena lapangan basket kami yang representatif. Kalau indoor hanya di Gor sini, tapi diharapkan nanti tidak terlalu lama di Joyo akan dibangun lagi hall basket indoor juga untuk memberikan ruang lebih kepada, dan ini pasti support dari basket melalui organisasi Perbasi setiap tahunnya mendapat dukungan dari KONI, organisasi yang langsung cabang olahraga di Pati termasuk basket, dan Pemda menganggarkan anggaran setiap tahunnya kepada Perbasi. Persisnya jumlahnya saya tidak paham, tapi basket ini termasuk olahraga yang cukup banyak peminat dan pemasalahnya memberikan banyak ruang untuk adik-adik berekspresi, menyalurkan hobi dan kemampuannya basket. Jadi support Pemda kami pantau setiap tahun rutin. Seperti diketahui, saat ini masih berlangsung kejuaraan Kabupaten Bola Basket yang berlangsung di Gor Pesantren Pati. Kejuaraan bola basket ini sudah dimulai dari 3 Agustus yang lalu sampai 10 Agustus mendatang. Kejuaraan Kabupaten Bola Basket sendiri telah diikuti oleh 467 peserta dari berbagai sekolah di Kabupaten Pati dan dari beberapa kelompok umur, baik dari kelompok umur 11 tahun, 13 tahun, hingga 15 tahun, serta kelompok umur 17 tahun. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Menyambut perayaan HUT RI ke-77, berbagai macam acara dan perlombaan digelar di sejumlah daerah di tanah air, seperti yang dilakukan warga di Kabupaten Batang yang menggelar turnamen sepak bola antar desa. Selain memperingati Hari Kemerdekaan RI, momen ini juga dimaksudkan dapat mempererat tali silaturahmi antar warga desa. Pesta penyambutan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, berbagai acara perlombaan digelar di berbagai pelosok tanah air. Seperti yang dilakukan oleh Karang Taruna di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang bekerja sama dengan salah satu politisi dari DPRD Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan turnamen sepak bola antar desa. Ahmad Ridwan selaku panitia menyebutkan, dengan adanya turnamen sepak bola ini merupakan ajang pengembangan potensi generasi muda yang ada di Desa Pretek, Kecamatan Pacalungan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Pembukaan turnamen ini diiringi drum band dari unsur pelajar dan banser serta warga setempat. Warga arak-arakan menuju lapangan untuk menyaksikan turnamen ke-11 dari 9 tim yang akan bertanding. Olahraga peduli terhadap prestasi. Mudah-mudahan dengan turnamen ini bisa menghasilkan, menelurkan talenta-talenta sepak bola baru di Kabupaten Batang yang tujuannya adalah mensupport tim kebanggaan warga Batang yaitu Persibat untuk menuju kasta divisi tertinggi di bumi kita yaitu Indonesia. Dan ini harus diawali dari desa, diawali dari pemuda-pemuda kita. Ahmad berharap kepada kesebelasan ketika bertanding untuk selalu menjaga sportivitas agar turnamen ini berjalan dengan lancar hingga pada akhir pelaksanaannya. Ia menyampaikan, dengan terselenggaranya kegiatan ini bisa membangkitkan kembali semangat sepak bola di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Kebetulan di sini ada 8 klub, 9 klub Pak. Nah ini sistemnya sistem ketemu. Oh, setengah kompetisi? Setengah kompetisi, betul. Jadi gunanya itu untuk pertama cari bibit-bibit yang unggul, dan kedua untuk memeriahkan terutama kemerdekaan HUT RI ke-77 untuk wilayah Desa Pretek, Pak. Apanya kita itu di sini mencari bibit-bibit yang unggul, yang tangguh dan berprestasi untuk memajukan desanya dan juga kabupaten di Batang itu, Pak. Dengan kembali menggelorakan semangat bersepak bola dari tingkat desa seperti ini, warga berharap nantinya dapat melahirkan bibit muda dan unggul dari dunia persepak bolaan, serta membuat tim kesayangan masyarakat Alas Roban yakni Persibat Batang semakin maju. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV,
melaporkan. Film berjudul Jaduk merupakan film karya sineas Pati pertama yang berhasil tayang di bioskop. Film garapan Yovie ini melibatkan beberapa YouTuber kondang dan disambut antusias para penonton. Masyarakat Kabupaten Pati patut berbangga karena salah satu film karya sineas lokal asli Pati berhasil tayang di bioskop Plaza Pragolo Pati pada Sabtu 6 Agustus sampai dengan Minggu 7 Agustus kemarin. Film Jaduk, film garapan Yovie ini menceritakan tentang perjalanan seorang anak mencari ibunya. Film ini bergenre aksi semi komedi yang mengangkat tradisi dan kepercayaan lokal seperti jimat dan berlatar pegunungan Kendeng. Beberapa YouTuber kondang seperti Babin Kamtibmas Aibda Herman Hadi Basuki, Mas Adi Sinau Urip, dan beberapa komunitas serta YouTuber lain ikut andil dalam peran di film Jaduk ini. Sutradara sekaligus penulis naskah Yovie mengaku bersyukur karena karyanya bisa diputar di bioskop. Ia berharap dengan berhasilnya Jaduk tayang di bioskop bisa memancing sineas lain untuk berkarya dalam dunia perfilman lokal. Saya harap untuk pesan-pesan untuk para sineas Pati, para sineas lokal tetap semangat, tetap pantang menyerah dan nggak usah minder. Apapun idenya kita wujudkan bareng-bareng, apapun mimpinya kita wujudkan. Ini menurut saya bukan suatu pencapaian karena ini hanya sekedar screening biasa kan. Mungkin setelah ini nanti akan bermunculan juga film-film lokal yang bisa tayang di bioskop seperti film Jaduk. Sekedar informasi, film Jaduk garapan Yovie sendiri sudah mulai penggarapan pada akhir tahun 2021 dan menghabiskan biaya produksi sekira 50 juta rupiah. Sambutan antusias terlihat dari banyaknya penonton yang menghadiri penayangan film Jaduk. Beberapa pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati turut hadir dalam penayangan perdana pada Sabtu 6 Agustus lalu. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.